tubuhnya itu nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah apapun, tapi dia nggak bisa makan, dia makan selalu keluar lagi, makan selalu keluar lagi gitu kan. Nah datanglah nih temen dari suaminya, temen kerjanya suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Semoga kalian semua sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Pastinya masih muter-muter nih karena masih Hari Raya Idul Fitri nih kan ya. Kawan-kawan, sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum, saya masih tunggu nih subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Oh iya, untuk yang mau cerita sama kita, kirim-kirim cerita gitu, bisa banget langsung aja ke Facebook saya, Sandy Caroline, atau Instagram saya, Sandy Caroline, atau via email citranuansa9@gmail.com ya. Nanti akan saya bacakan di sini ceritanya. Atau boleh minta juga disamarkan ya namanya ya. Nah, seperti cerita hari ini nih. Hari ini ceritanya minta disamarkan. Cerita kali ini cerita yang diceritakan oleh Mbak Kak ya, namanya disamarin nih karena beliau sendiri nggak mau namanya disebut. Oke, baiklah, judulnya Disantet. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Mbak Kak itu hamil besar. Jadi dia ini udah hamil sekitar 8 bulanan lah ya, udah besar pokoknya. Udah siap untuk melahirkan. Jadi Mbak Kak ini bersiap untuk membayar sebuah ART gitu. Jadi mencari-cari ART nih. Nah, akhirnya dia dapat ART dari online yang istilahnya siap untuk bekerja di dia, itu ngemong anak dan juga membersihkan rumah gitu. Tapi agak aneh nih ART-nya, karena ART-nya ini selalu minta libur itu di hari Kamis. Jadi dia nggak mau hari lain selain hari Kamis. Tapi karena Mbak Kak tidak punya pilihan ya akhirnya oke-oke aja gitu ya, nggak masalah juga. Mbak Kak nanya juga kenapa gitu dia minta liburnya di hari Kamis, karena katanya ART-nya ini dia itu harus ke rumah kakaknya di hari Kamis. Jadi kakaknya itu katanya libur setiap hari Kamis gitu loh kawan-kawan. Jadi dia mau ketemu nih sama kakaknya itu memang di hari Kamis, hanya di hari Kamis. Akhirnya Mbak Kak juga oke-oke aja dan akhirnya dia mulai bekerja lah sama Mbak Kak. Nah, Mbak Kak ini kan udah menikah ya. Dia menikah dengan seorang pria bernama Mas A. Nah, Mas A ini orangnya pekerja keras, jadi dia tuh jarang banget di rumah gitu. Jadi dia pergi pagi, kadang pulang malam gitu-gitu aja ya. Kadang juga dia lembur. Ya jarang sekali lah istilahnya Mbak Kak itu bisa ketemu dengan suaminya ini. Walaupun ketemu ya sekejap aja gitu di pagi hari. Oke, jadi akhirnya si mbaknya ini, sebut aja mbaknya Mbak M deh ya, si ART-nya ini ya. Nah, si Mbak M ini bekerja kan. Nah, setiap hari Kamis pun selalu diberi libur gitu kan. Karena dia pengennya liburnya hari Kamis. Nah, begitu juga Mbak K ini selalu setiap hari Kamis itu selalu sendirian di rumah gitu. Kamis itu kan malam Jumat ya, jadi namanya dia iseng gitu kan. Dan suaminya pun jarang pulang cepet gitu. Kalau pulang itu pasti ya jam 4, jam 3 gitu baru nyampe ke rumahnya dia tuh. Bayangin, dia jadi sendiri, dia selalu sendiri di malam Jumat gitu kan. Nah, si Mbak Kak ini akhirnya melahirkan nih kawan-kawan, melahirkan gitu kan, bayi perempuan. Nah, ART-nya tetap bekerja di situ. Pada suatu hari, setelah Mbak Kak ini melahirkan dan anaknya sudah sebulan di situ di rumah gitu kan, Mbak Kak ini kehilangan kalung waktu itu. Kalungnya dia tuh hilang, karena kalungnya dia tuh emang tidak dipakai-pakai, begitu dia melahirkan baru dia cari. Kata dia waktu itu kan dia gemuk banget waktu dia hamil ya. Kalau pakai kalung kayaknya kata dia nggak ini banget, nggak enak gitu, nggak nyaman. Akhirnya dia taruh. Pasti sudah melahirkan, dia cari kalung itu dan tidak diketemukan gitu kan. Sehingga dia tuh mikir, oh kemana nih kalungnya gitu kan. Terus suaminya bilang, jangan-jangan katanya ART kita gitu yang ngambil gitu, si Mbak M ini.
Lah si Mbak Mbak K gini dong, wah bener juga gitu kan. Akhirnya diperiksa lah kamarnya si Mbak M ini, dan bener gitu, di situ di bawah bantalnya Mbak M itu ditemukan kalungnya Mbak K gitu kan. Akhirnya Mbak M ini diinterogasi, tapi tetap aja dia nggak ngaku tuh kawan-kawan. Ya Mbak K masih ya udahlah ya, masih nerima gitu, kasihan gitu kan pikiran dia. Tapi seminggu kemudian uang Mbak K pulang kerja tuh, biasa Mbak K kan taruh di lacinya, laci lemarinya dia. Nah itu dia pulang kerja, dia lihat tuh udah nggak ada gitu, berkurang kata dia dari biasanya. Makanya dia nanya nih sama suaminya ditelepon, terus suami bilang, saya nggak tahu gitu kan, saya jarang di rumah, coba kamu tanya sama ART kita gitu kan. Akhirnya si Mbak K ini nanya sama Mbak M baik-baik, tapi Mbak M tuh tetap nggak ngaku. Akhirnya Mbak K minta security sama istilahnya beberapa security gitu yang untuk menemani dia untuk lihat kamarnya Mbak M, dan ternyata bener gitu ya, kamarnya Mbak M tuh ada barang-barangnya si Mbak K gitu, banyak lah istilahnya, bukan cuma uang doang katanya, banyak baju-baju, bahkan ada baju-baju yang katanya waktu dia hamil tuh kan nggak bisa dia pakai, jadi tuh bajunya tuh jarang dia pakai, jadi dia nggak ngeh itu baju hilang, dan ternyata itu bajunya tuh ada di lemari si Mbak M ini gitu. Nah kali ini karena udah parah lah ya menurut Mbak K ini memberhentikan Mbak M akhirnya kan. Oke, akhirnya dia cari ART baru dong. Akhirnya ketemulah ART yang baru. Tapi begitu Mbak M pergi gitu ya, pergi dari rumah itu, tiba-tiba suaminya Mbak K ini sakit ya. Sakit yang agak aneh deh menurut Mbak K ini, karena sakitnya ini seperti orang ketakutan, teriak-teriak gitu kan. Pokoknya setiap di atas jam 2 malam tuh ya selalu teriak-teriak, jerit-jerit gitu. Gitu-gitu, tapi ya nggak ada apa-apa. Udah cek ke dokter, cek kemana pun akhirnya nggak ada apa-apa. Akhirnya disuruh sama keluarga dari suaminya ini untuk dokter kejiwaan gitu. Mungkin katanya terlalu capek kerja, jadi dia butuh dokter kejiwaan gitulah istilahnya. Akhirnya dibawalah katanya ke sana, ke dokter kejiwaan. Tetap aja gitu, cuma dikasih obat penenang aja tetap gitu, dia tetap teriak-teriak. Gimana sih teriak-teriakan setiap jam 2 pagi itu kawan-kawan. Akhirnya si Mbak K ini sampai putus asa gitu kan, apa yang harus dilakukan. Suaminya itu sampai lumpuh tiba-tiba, sampai nggak bisa berjalan gitu, lumpuh gitu. Gimana sih, sampailah suatu hari gitu kan, suaminya ini istilahnya udah payah banget, makan tuh nggak bisa, jadi setiap makan dia akan muntah lagi, padahal kalau dicek sama dokter gitu lambungnya itu nggak ada masalah, jadi nggak ada masalah apapun, tapi dia nggak bisa makan, dia makan selalu keluar lagi, makan selalu keluar lagi gitu kan. Nah datanglah nih temen dari suaminya, temen kerjanya suaminya, terus bilang kan sama si Mbak K, ngomong gimana keadaannya gitu kan, waktu itu gimana keadaan dari suaminya ini kan, Mas A nya gimana gitu. Terus si Mbak K menjelaskan gitu kalau Mas A ini udah keadaannya sudah tidak bisa makan gitu, masuk makanan pun tidak bisa gitu kan. Akhirnya jengukkanlah mereka ke atas tuh, ke kamar atas gitu. Nah betapa kagetnya teman suaminya ini lihat ternyata ART dari si Mbak K ini ternyata sudah bukan yang dulu, bukan Mbak M gitu kan. Terus temennya ini bilang, si Mbak M kemana gitu kan. Terus Mbak K ini bilang, Mbak M itu udah saya berhentiin karena banyak gitu barang-barang yang dia ambil gitu kan, sehingga saya nggak percaya lagi sama dia, saya berhentiin gitu kan. Nah disinilah temennya suaminya ini membuka gitu, bahwa ternyata nih kawan-kawan, ternyata plot twist banget ya, ternyata si Mas A ini punya affair sama Mbak M kawan-kawan. Jadi mereka itu sebenarnya selingkuh nih di belakang Mbak K. Selingkuhnya gimana coba? Selingkuhnya itu karena Mbak M ini selalu minta libur di hari Kamis. Jadi mereka tuh setiap hari Kamis tuh ya ke hotel, booking hotel gitu. Jadi memang suaminya ini punya affair sama si
pembantunya ini, si ART-nya ini, gitu loh kawan-kawan. Jadi setiap hari Kamis mereka tuh ya in the hoy tuh ke hotel, ke penginapan tanpa sepengetahuan dari Mbak Kak ini gitu loh. Jadi teman kantornya ini cerita gitu ke si Mbak Kak, tadinya dia nggak berani, tapi ya karena udah kejadian, kalau menurut temennya ini udah nggak masuk di akal gitu kan, karena suaminya tiba-tiba sakit terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu, diem aja gitu kan, teriak-teriak terus jam 2 pagi gitu kan. Akhirnya lah Mbak Kak yang denger ini kok agak aneh. Bener juga, jangan-jangan suaminya ini disantet gitu pikiran dari Mbak Kak ini. Akhirnya Mbak Kak memanggil orang yang pinter lah, orang pinter gitu ya, seorang ustadz gitu. Terus ternyata Mbak Kak ini disuruh untuk datang ke kampung halamannya si Mbak M ya. Nah Mbak Kak ini kan dulu dapat Mbak M ini dari orang tua suaminya, jadi orang tua suaminya ini punya alamatnya pasti kan. Akhirnya Mbak Kak datanglah ya ke kampungnya sana, dan betapa mengejutkan Mbak Kak tersendiri gitu ya, ternyata Mbak M itu sudah meninggal kawan-kawan, sudah meninggal gantung diri gitu. Jadi dia itu hamil dan kan bingung mau tanggung jawab siapa karena suaminya gak ada gitu kan, sedangkan dia selingkuh sama suami orang, jadi sehingga gak ada yang tanggung jawab, dan akhirnya dia mati bunuh diri gitu aja. Nah bingung lah nih Mbak Kak nih, dia harus kayak gimana gitu, sedangkan suaminya kayak gitu terus gitu, dia nggak bisa makan sama sekali, tanpa infus ya lemas suaminya. Pada suatu hari tuh ya akhirnya didiemin aja kan sama Mbak Kak, karena Mbak Kak udah berusaha datengin ke Mbak M, ternyata Mbak M sendiri itu memang udah nggak ada. Jadi Mbak M ini seorang yatim piatu kawan-kawan di kampungnya, jadi nggak punya saudara, sanak saudara ataupun bapak ibu ataupun siapa. Jadi waktu dia hamil itu mungkin dia drop banget, dia nggak punya pegangan apa-apa, akhirnya ya dia gantung diri gitu kan, dia putus asa banget di situ. Nah si Mbak Kak ini sebenarnya ngerasa kasihan juga gitu kan, ternyata dia juga ternyata suaminya yang dia percaya itu ternyata sudah selingkuh dengan ART-nya ini gitu kan. Nah si suaminya ini pun makin lama tuh kondisinya makin drop banget, setiap jam 2 pagi masih teriak-teriak gitu, teriak-teriak yang gak jelas sampai melotot, teriak-teriak aja pokoknya. Dan akhirnya suaminya itu sebulan kemudian meninggal juga kawan-kawan. Itu ceritanya ya, plot twist lah ya, ternyata gitu setelah kejadian itu baru terbongkar semua bahwa suaminya itu ternyata selingkuh dengan si Mbak M ini gitu kawan-kawan ceritanya. Oke, kasih banyak ya kawan-kawan sudah mau tonton video ini, ditunggu ya subscribe, like, komen, dan share-nya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.